Hey, aku Ayas. Di sini aku akan bercerita tentang seorang ibu. Ibu itu mood booster di rumah kita. Iya nggak sih? Kalau mood jelek, suasana rumah juga ikutan jelek. Begitupun sebaliknya. Setuju nggak? Entahlah, rasanya di keluargaku begitu. Ibu itu penyangga kehidupan keluarga juga loh. Kalau butuh bantuan apapun itu, pasti ibu yang dipanggil pertama kali. Kalau nggak ada ibu, rumah serasa sepi dan kosong. Dalam agama Islam, perempuan itu mulia banget. Sampai di Al-Quran aja diabadikan dalam bentuk surah, yaitu surah An-Nisa. Dan perempuan dalam Al-Quran tertulis sampai 112 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama pun perempuan dimuliakan dan perannya sangat penting. Begitupun kayak di kehidupan kita. Di bidang sains, ibu itu mewarisi kita sesuatu yang unik dan harus ada di tubuh sel kita. Fungsinya penting banget dan untuk tubuh kita. Dan itu dipelajari dalam bentuk sel eukariotik. Nah, di dalam sel eukariotik itu terdapat satu organ, namanya mitokondria. Nah, ini bentuk dari sel eukariotik. Kebetulan yang ada di gambar, ini merupakan sel hewan. Nah, sel hewan ini untuk menyusun makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Nah, tentunya ada sel eukariotik yang lain, yaitu sel eukariotik pada sel tanaman. Jadi, sel eukariotik itu dibagi menjadi dua. Ada untuk sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, di dalam sel eukariotik ini terdapat organ, salah satunya mitokondria. Bentuknya seperti ini. Nah, inilah dia bintang utama kita, yaitu mitokondria. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau itu dalam bentuk full, bentuknya itu seperti sosis lonjong. Nah, ketika dibuka bagian dalamnya itu ada bagian lekuk-lekukan yang bertujuan untuk memperluas ruang yang ada di dalam mitokondria. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta dari mitokondria. Dari beberapa jurnal yang aku baca, aku rangkum menjadi 5. Yang pertama, mitokondria itu berasal dari bakteri purba yang menyatu dengan sel eukariotik dengan cara endositosis. Nah, di dalam sel inangnya, dia memiliki peran tersendiri dan itu sangat penting bagi keberlangsungan sel tersebut. Yang kedua, mitokondria memiliki DNA sendiri yang berbeda dengan DNA inti sel, yakni mtDNA, yang diturunkan dari garis ibu. Catat, diturunkan hanya dari garis ibu. Nah, yang ketiga, memiliki julukan the power of house, atau energi dalam bentuk ATP. Yang keempat, ATP yang dihasilkan oleh mitokondria dalam sehari kurang lebihnya ada 50 kg. Wah, banyak ya ternyata. Iya dong, karena kita untuk bisa beraktivitas lebih itu membutuhkan energi dari hasil mitokondria. Yang kelima, mitokondria paling banyak ada di jaringan atau organ yang paling banyak melakukan kerja. Misalnya, otak. Otak itu sering dipakai untuk berpikir, overthinking, dan sebagainya. Jantung itu berproses untuk memompa darah ke seluruh tubuh, bahkan kembali ke jantung. Nah, itu membutuhkan energi banyak. Kemudian yang terakhir adalah otot. Nah, otot itu dipakai untuk kita beraktivitas, bergerak. Nah, ketika beraktivitas itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Oke, kita soroti fakta dari mitokondria nomor 2. Nah, karena mitokondria memiliki DNA tersendiri dan itu berbeda dari DNA sel inti, jadi dia bisa melakukan aktivitasnya dikontrol oleh DNA-nya sendiri. Nah, DNA ini diturunkan dari
ibu. Jadi ketika kita masih bayi, sampai kita berusia sedemikian, energi dari ibu itu tetap mengalir ke tubuh kita. Nah, sudahkah kamu berterima kasih dengan ibu kamu? Aku harap sudah. Diperkuat dari ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan yang menyatakan bahwa sinyal ibu itu dengan sinyal anak itu sama. Kenapa? Karena berasal dari mitokondria. Maka, feeling ibu terhadap anaknya itu sangat kuat, beda dengan ayah. Kalau sama ayah, sinyalnya beda server. Jadi perlu biaya tambahan. Nah, kenapa? Karena ayah tidak memberikan sumbangsih dari mtDNA-nya. Nah, ayah hanya memberi DNA inti saja. Dan itu sudah melebur menjadi satu ketika terjadi pertemuan telur dan sel sperma. Nah, ketika kita tahu bahwa jadi ibu atau jadi perempuan itu sangat berat sekali. Nah, kenapa jadi perempuan atau ibu itu sangat berat sekali? Karena tanggung jawab yang harus diemban melahirkan peradaban dan harus menjaga peradaban itu. Dan itu sangat berat sekali. Nah, aku pernah dengar ceramah, kalau ingin menghancurkan suatu peradaban, hancurkanlah perempuannya. Apalagi perempuan itu sangat mudah sekali digoyahkan lewat perasaan. Nah, maka banyak ujian untuk merusak tanggung jawab itu, supaya peradaban kedepannya itu sangat buruk. Nah, lewat apa setan membujuknya? Lewat merusak karakter dari perempuan itu. Dibuat lelah, dibuat capek, kurang bersyukur, menuruti ego, dan masih banyak lagi. Nah, di penghujung cerita, kita sebetulnya hidup itu dibekali energi dari ibu kita. Jadi sepatutnya kita untuk melakukan hal apapun itu harus minta doa restu ya. Barangkali doa dari ibu kita itu sudah menembus bahkan terdengar sampai ke arasnya Allah. Bisa jadi. Dan jangan kurang ajar dengan ibu. Itulah kenapa kalau di agama Islam, ibu itu sampai diucapkan 3 kali oleh Rasulullah yang harus dimuliakan, baru ke ayah. Dan menurut dari ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, anak itu 75% sinyal terkuatnya, providernya itu ibu. Baru sisanya 25%-nya itu ayah. Ternyata ibu itu memiliki peran penting untuk kita ya. Bahkan ibu itu memberi energi terbesar untuk kita. Jadi kuat-kuatlah menjadi anak. Tetap harus berbaktilah kepada orang tua kalian. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Next, kita akan cerita yang lainnya. Barangkali kalian betul diskusi, komen-komen di bawah ya. Terima kasih sudah mendengar cerita hari ini. Bye.